Hari ini kita mau bahas tentang nurani ilahi. Next. Nah, ini ada beberapa pertanyaan diskusi nih. Yang pertama, apa yang dimaksud nurani ilahi? Yang kedua, bagaimana cara kita mencapai nurani ilahi? Yang ketiga, Tuhan menghendaki tidak seorang pun binasa. Lalu apakah orang yang tidak percaya mampu mencapai nurani ilahi? Yang keempat, apa dasar yang mengatakan bahwa hanya yang percaya kepadanya yang mampu memiliki nurani ilahi? Apakah Allah pilih kasih terhadap keselamatan manusia sehingga ada pembedaan? Pertanyaan ini gampang-gampang susah. Jadi, mari kita coba untuk diskusikan ya. Yang pertama dulu deh. Saya tidak akan jawab karena nanti jawabannya di bagian pembahasan, tapi saya lebih menjadi moderator ya, fasilitator, memfasilitasi teman-teman untuk berdiskusi. Oke, nomor 1, siapa mau kasih pendapat? Apa sih yang dimaksud dengan nurani ilahi? Apa tuh? Ya, Tania mau jawab kayaknya. Ya, Tania, gimana? Atau yang lain? Apa yang dimaksud? Waduh, ini pertanyaan pertama aja. Gak ada yang jawab, gimana ini? Oh, tadi kepencet. Oke, ya oke, nggak apa-apa. Ini pertanyaan satu masih Kak, mau jawab. Ya, silakan. Kak, dia nunjuk orang tau Kak. Saya nggak mau jawab itu. Oh, Aku mau coba jawab nomor 3 aja deh. jangan loncat-loncat. Oh, Satu harus dulu. gitu. Ya, Kak, nanti 6-3. Kalau 1 salah, 3 salah. Tapi 6-3 4 salah. aku mau izin UAS. Karena ini Bet. Oh, ya udah. Silakan. Mau jawab yang mana? Iya. 3 ya? Ya. Berarti kan ini harus nyenggol ke jawaban nomor 1 dulu. Kalau singkatnya menurut aku nurani Allah itu kayak apa ya? Kayak jati diri, sikap dan cara pikir Allah gitu. Terus kan nomor 3 pertanyaannya Tuhan menghendaki tidak seorang pun binasa. Lalu apakah orang yang tidak percaya mampu mencapai nurani ilahi? Enggak, kalau menurut aku. Memang iya, orang itu Tuhan tidak menghendaki semua orang binasa, tapi bukan berarti semua orang itu dikehendaki dengan standarnya sikap Allah gitu loh. Karena kan ada yang kan kita tahu ya kalau orang itu dinilai dengan standar apa yang dia ketahui gitu. Jadi kalau memang dia tidak percaya ya dia dinilai sebatas apa yang dia tahu kayak gitu. Jadi Tuhan itu beragama nggak? Agama Yahudi. Tuhan Iya. Yesus kan. Tuhan beragama Iya. Yahudi. Tuhan Yesus kan. Tuhan Yesus kasih. Apakah Tuhan mencipta agama? Enggak. Berarti enggak semua agama bisa mencapai nurani ilahi, atau semua agama bisa mencapai nurani ilahi? Enggak semua agama. Enggak semua agama. Tuhan Yesus Yahudi, berarti hanya agama Yahudi yang bisa mencapai nurani ilahi. Enggak sih Kak, bukan Yahudi juga sih. Jadi? Jadi hanya ada beberapa kemungkinan ya. Justru apakah lanjut. Iya, justru kan yang agama Yahudi malah menentang nggak sih? Gitu. I don't know tuh kau Bet. Saya belum mau jawab ya, karena ini diskusi. Jadi nggak bisa.
Iya, enggak semua. Yang paling penting dari menjawab pertanyaan adalah dasar. Apa dasar untuk mengatakan itu? Ini nggak ngelek kan ya? Jadi apa dasar untuk mengatakan itu? Tuhan kan nggak pengen seorang pun binasa. Nah ini ada tertulis kan firman Tuhan kan. Terus apakah orang yang tidak percaya mampu mencapai nurani ilahi? Nanti pertanyaan keempat lebih diurai lagi nih. Apakah Allah pilih kasih? Jadi kita ke sana memang. Apakah Allah pilih kasih terhadap keselamatan manusia? Sehingga ada pembedaan. Jadi ada yang bisa mencapai nurani ilahi, ada yang enggak. Padahal kan Allah menghendaki semua mengerti kehendaknya, bukan? Jadi, Kak, saya mau jawab nomor 1. silakan. Nurani ilahi. Nurani kan, kalau nurani kan ada gimana ya jelas? Nurani menurut saya itu kan cara berpikir ya, cara kita bersikap. Ini menurut saya cara pikir dan pasan Allah yang kita. Iya, nurani ilahi itu cara pikir dan pasan Allah. Jadi, kalau dirangkai menjadi sebuah definisi apa tuh? Menjadi sebuah pengertian. Nurani ilahi adalah pikiran, perasaan yang sesuai standar Allah. Ya, silakan. Saya kunci dulu ya jawabannya ya. Tadi Roland jawab apa? Kok saya langsung lupa ya? Nurani Allah adalah pikiran perasaan yang sesuai dengan standar Allah ya. Ya. Puji Tuhan, saya ingat. Oke. Yang lain, gimana? Setuju atau tidak setuju? Kalau setuju kita lanjut supaya kita tidak berlama-lama di nomor 1 ya. Setuju ya? Yang lain? Ada yang mau nambahin atau mungkin nggak setuju dengan jawaban yang diberikan? Setuju? Setuju ya? Oke. Nomor 2. Bagaimana cara kita mencapai nurani ilahi? Bagaimana cara kita mencapai nurani ilahi? Bisa nggak di waktu yang singkat ini, hidup kita yang sementara ini 70-80 tahun, kita mencapai nurani ilahi? Bisa nggak? Bisa. Apa dasar untuk mengatakan itu? Karena ini enggak sih, Kak? Apa dasarnya yang Allah mengendaki semua orang punya cara pikir sama seperti dia. Gimana sih? Allah mengendaki manusia sama kayak Tuhan Yesus hidupnya. Di mana tuh? Duh, saya kurang tahu kalau ayat-ayat, tapi kalau saya tahu itu ada di kitab. Oke, yang lain?
Emangnya bisa manusia punya nurani ilahi? Terus gimana caranya kita mencapai itu di waktu yang singkat ini? Bisa Kak, Caranya konsisten belajar firman. konsisten belajar firman. Cukup dengan itu? Apakah cukup dengan konsisten belajar firman? Belajar melakukan. Belajar melakukannya juga. Lebih spesifik coba dijabarin, dijelasin coba. Kita bisa mempunyai nurani ilahi kalau kita mau belajar, mau sungguh-sungguh belajar dan melakukan pengertian yang kita dapat melalui kebenaran firman. Oke, itu sama kayak yang tadi dong. Yang nggak salah sih. Ada yang kurang. Yang kurang di mana tuh? Sama membangun hubungan dengan Allah. Ya, Kak. Oke, kita kunci dulu. Gimana yang lain setuju? Cara mencapai nurani ilahi adalah dengan konsisten belajar kebenaran firman, mempraktekannya, juga kita rutin mempunyai hubungan dengan Allah melalui persekutuan di dalam doa atau saat teduh. Setuju? Ada lagi tambahan? Setuju ya? Oke, kalau nggak ada yang jawab, saya anggap setuju ya. Setuju aja lah biar cepet Kak. Ya udah. Pertanyaan nomor 3. Tuhan menghendaki tidak seorang pun binasa. Lalu apakah orang yang tidak percaya mampu mencapai nurani ilahi? Bisa nggak kira-kira? Jawabannya pasti banyak yang jawab nggak bisa. Tapi apa penjelasannya? Kak, mau jawab? Ya, silakan. Bisa, tapi nggak sempurna. Jawabnya kayak gitu, Kak. Bisa tapi nggak sempurna. Gimana tuh maksudnya tuh? Yang waktu itu Kakak jelasin, Kak, yang titik A, B, C. Yang A itu masih Coba jelasin lagi dong. Kayaknya teman-teman pada lupa nih. kan sebelum kedatangan Tuhan Yesus kan ini gimana Kak jelasinnya, kasih pusing lagi. Pakai bahasa sendiri aja nggak apa-apa, santai. Sebelum kedatangan Tuhan Yesus kan manusia tuh cuma bisa baik dan jahat, ada 2 titik nih. Tapi setelah kedatangan Tuhan Yesus, manusia tuh bisa lebih dari baik, yaitu sempurna. Nah, kan di sini kan pertanyaannya yang Tuhan menghendaki tidak seorang pun binasa. Lalu apakah orang tidak percaya mampu mencapai nurani ilahi? Bisa, tapi cuma sempurna. Dah, itu jawaban. Ya. Harus hati-hati nih terhadap. Oke, nggak apa-apa, lanjut. Enggak, udah kelar. Saya hampir menanggapi ya. Oke. Yang lain bagaimana? Setuju? Ini diskusinya lemes amat. Saya tuh berharap kita ada yang pro, ada yang kontra gitu. Terus saling melempar argumen. Wah, itu keren tuh. Kak, banyak nih Kak yang PC ke saya, Kak. PC-nya
Roland ya, bukan ke saya ya. Iya, jawab dong. Jangan cuma percaya. Oke, pokoknya nggak bisa aja ya. Tapi dasarnya nggak tahu. Dasarnya bentar. Dasarnya belum lengkap, Kak. Saya nggak tahu. Ya udah, nggak usah lengkap. Coba. Berarti kalau dasar nggak lengkap, ada dong dasarnya dong. Cuma nggak lengkap. Gitu ya. Ada, tapi belum bisa dibahas ya, Mas ya. Gimana ya? Kalau saya rubah pertanyaannya, bisa nggak orang perjanjian lama atau orang non-Kristen itu mereka dituntut sempurna atau memiliki definisi keselamatan umat percaya, orang percaya? Bisa nggak? Nggak bisa, Nggak bisa. Kenapa? Nah, itu lebih karena mereka nggak karena percaya apa. oke, satu itu. Terus dampaknya apa kalau nggak percaya? Mereka menolak. Jadi nggak percaya apa? Menolak nih, beda nih. Nggak percaya dan mereka menolak. Kalau yang nggak percaya tapi nggak menolak gimana? Oh iya, kan ada itu ya, astagfirullahaladzim. Mereka nggak percaya. Saya pusing, Kak. Saya nyerah. Ya Kak, mungkin mau bantu jawab. Ya gimana ya? Ini jangan sampai kampusnya saya mention semua nih. Oke, ada yang mau ngasih dasarnya? Nih, Saya bantu deh. Jawabannya nggak bisa. Oke, dasarnya apa? ada yang PC, Kak. Ya, gimana tuh? Ngomongnya sesuai bebas mereka dan tingkat pengertian mereka mengenai Allah itu sendiri, gak sih? Kata dia gitu, Kak. Oke. Gimana menurut yang lain? Setuju nggak? Ini 3 menit lagi nih. Kita mesti jawab satu pertanyaan lagi nih. Jawabannya nggak bisa, Kak. Pokoknya tapi nggak tahu ini. Itu katanya Pani mau jawab tuh. Monggo, Pani. Ya, Silakan. Pak. Asal jangan pakai bahasa Jerman ya. Ntar kita pada nggak ngerti. Gimana? Ada yang masih mau Coba nambahin? aja dulu, Kak. Nanti kalau salah, Ya, coba dulu aja. Ntar kalau nggak cocok ditukar nanti bisa aku ya. ngikut sama Roland aja. Kalau di salah ya. Ya, silakan. Soalnya deg-degan. Tadi pertanyaannya tuh, menurut Pani ya, Kak? Ya. Nggak tahu lah ini benar atau enggak ya. Apakah, Oke. iya, denger aja Lanjut. dulu, Kak. Ini doang Siap. kan pertanyaannya, nggak akan ditanya-tanya lagi kan? Oke. Enggak. Apakah orang yang tidak percaya mampu mencapai nurani ilahi? Enggak. Kenapa? Ya, bentar. Gue takut nanti kakak tanya lagi. Bentar ya. Oh, orang yang tidak percaya mampu mencapai nurani ilahi, mampu. Ketika orang yang tidak percaya itu berubah menjadi orang yang percaya. Maksudnya kayak gini loh. Aduh, gue takut banget. Bentar, Kak. Kok aku yang deg-degan ya? Udah lo, Kak, skip aku. Bentar. Nah, dengar dulu ya, Kak. Dengar aja. Oke. Aduh, ya Tuhan Yesus, takut banget. Jadi, aduh, kok aku deg-degan, nggak jadilah. Sebenarnya jawaban itu bisa dipatahkan dengan
Pertanyaan sederhana, apa garansinya orang yang tadinya non-Kristen jadi Kristen terus dia bisa mencapai nurani ilahi? Wong yang Kristen aja banyak yang nggak mencapai nurani ilahi kok. Nangkep ya? Jadi sekaligus jadi refleksi buat kita semua nih. Kita jangan berbangga kita masuk ke universitas favorit yang bagus, di sana persaingannya ketat, tapi lingkungannya bagus, positif. Tapi kalau kita tidak pernah berjuang untuk benar-benar belajar, sama aja, kita nggak bisa lulus. Seharusnya orang Kristen itu bukan lagi mikir masuk surga atau neraka, tapi berkenan atau nggak berkenan di hadapan Bapa, itu mestinya yang ada di pikiran kita. Bukan lagi masuk surga atau neraka. Yang kita persoalkan adalah apakah selama ini saya sudah melakukan kehendak Bapa atau belum? Dan bukan berarti ini mau mengatakan bahwa kita otomatis masuk surga, enggak ya. Tentu ini harus dimengerti dengan pengertian yang benar. Maksudnya pengertian benar, ya orang Kristen itu kan dituntut punya standar yang lebih tinggi ya. Harusnya bicara kebaikan, soal moral ya, moral kebaikan ya. Kebaikan secara umum berdasarkan hukum dan peraturan, harusnya itu udah tidak perlu dipersoalkan lagi. Ibarat kita yang kelas 5 dituntut untuk belajar atau mengisi jawaban soalnya itu tambah-tambahan kali-kalian. Kita kelas 5. Kalau kita berhasil mengerjakan itu kan itu kita nggak bisa dibilang berkenan, ya nggak? Kenapa? Ya anak kelas 5 yang ngerjain. Kalau anak kelas 2 yang ngerjain, kelas 1 yang ngerjain, dia bisa menyelesaikan itu dengan baik, itu berkenan. Tapi kalau anak kelas 5 ngerjain soal anak kelas 2, kelas 1, meskipun benar semua jawabannya, itu belum berkenan. Sama halnya dengan perbuatan baik tadi. Harusnya itu bukan lagi menjadi wilayah atau medan peperangan kita. Medan peperangan kita adalah apakah yang aku lakukan itu sesuai kehendak Allah atau enggak. Itu mestinya tuh. PR kita di sana. Kalau orang belajar, dia lihat papan pengumuman ujian, yang dilihat bukan saya remedial nggak ya, saya lulus nggak ya, enggak. Tapi yang dilihat apa? Saya peringkat berapa? Itu mestinya mental kita sebagai orang Kristen. Kita berusaha berkenan. Kita berusaha mencari muka di hadapan Allah. Oke, skip aja ya, pertanyaan nomor 3 ya. Nomor 4 nih. 3 menit deh ya. Apa dasar yang mengatakan bahwa hanya yang percaya kepadanya yang mampu memiliki nurani ilahi? Apakah Allah pilih kasih terhadap keselamatan manusia sehingga ada pembeda? Monggo silakan ditanggapi. Tapi pertanyaannya menangkap nggak nih? Bisa dimengerti nggak nih? Bisa ya? Bisa dipahami? Apa tuh Kisah Rasul 10? Boleh dibacakan, Pani? Ini untuk jawaban nomor berapa nih? 3 atau 4 nih? Oke, sambil menunggu Pani ya. 4. Boleh dibuka, Lan? Minta tolong. Kisah Rasul 10 ayat 34 dan 35. Oke. Ini baca aja, Kak. Oke.
Dibaca aja. Kisah para Rasul 10 ayat 34 sampai 35. Lalu mulailah Petrus berbicara, katanya, sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang. Setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan Dia dan yang mengamalkan kebenaran berkenan kepadanya. Nah, ini beda konteks ya. Tapi nggak apa-apa. Yang penting ada kata Allah tidak membedakan orang ya. Tapi bukan itu yang saya mau. Jangan senyum. Oke, berarti saya murung ya. Oke. Lanjut. Siapa mau jawab nomor 4? Masa di skip sih? Mubazir banget nomor 4 di skip. Kembali lagi ke pertanyaan. Itu Kak, udah. Ya, nomor 4. Ini nggak sih Kak? Benar. Saya mau jawab. Ya, silakan. Duh, tapi saya lupa ayatnya di mana. Saya emang kurang baca Alkitab nih Kak, maaf. Yang ini Kak. Bentar Kak. Ya. Saya searching dulu bentar. Nih, ada yang jawab nih. Aduh, tapi di privately nih. Oke, saya bacakan ya. Menurut seseorang yang sepertinya tidak ingin disebutkan namanya, jadi dia jawab gini. Menurut saya, Kak, kan standar yang dikasih sama orang beda-beda, Kak. Jadi Tuhan sebenarnya tidak pilih kasih, cuma standarnya beda nggak sih, Kak? Ini jawab apa nanya balik ini? Tapi it's okay, ada di situ ada poinnya tuh. Kalau orang percaya dibagi kepercayaan untuk punya pikiran perasaan Tuhan. Oke. Orang tidak percaya berdasarkan hukum. Oke. Tapi mohon maaf ya, saya belum mau tanggapi ya. Nanti akan saya tanggapi. Oke, khusus yang ini saya tanggapi deh, nggak apa-apa deh. Karena waktunya juga terus berjalan ya. Apakah ada apa dasar yang mengatakan bahwa hanya yang percaya kepadanya yang mampu memiliki nurani ilahi? Apa dasar yang mengatakan bahwa hanya yang percaya kepadanya yang mampu memiliki nurani ilahi? Gampang aja, Yohanes 1 ayat 12. Kepada setiap orang yang menerimanya, ini Roland mau cari nih ayat ini. Diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Coba kita buka ayatnya, Yohanes 1 ayat 12. Ini sering banget kita buka ya. Karena ini ayat kunci dalam pemahaman tentang soteriologi atau keselamatan. Baca Kak. Ya. Yohanes 1 ayat 12. Tetapi Ya udah. Lanjut. belum ya? Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Di sini ayat ini mau mengatakan bahwa hanya orang, tetapi semua orang yang menerimanya, diberinya kuasa. Kuasa di sini kalau diartikan secara sederhana itu adalah potensi, kemampuan untuk bisa dalam konteks pembahasan kita mencapai nurani ilahi. Yaitu kita diberikan Roh Kudus, kita diberikan Injil, dan Tuhan mendidik kita lewat setiap kejadian. Tanpa Injil, tanpa Roh Kudus dan kejadian ini, itu tidak bisa menumbuhkan
iman. Karena iman itu timbul dari rema. Rema itu adalah firman yang diterjemahkan oleh Roh Kudus dalam situasi konkret atau nyata, di mana kita memilih melakukan kebenaran itu. Dan di situ kita menumbuhkan iman. Menumbuhkan iman yang sama dengan berusaha untuk memiliki kecerdasan spiritual. SQ, spiritual quotient. Kalau dalam tema kita sekarang adalah tema kita sekarang adalah soal nurani ilahi. Jadi orang itu bisa punya nurani ilahi karena punya kemampuan ini. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa. Diberinya kuasa. Kuasa di situ teks aslinya exousia. Privilege, hak istimewa. Tapi supaya lebih gampang, kita memahami itu sebagai potensi, kemampuan. Orang yang percaya Tuhan Yesus dikasih kemampuan. Tapi kemampuan itu mesti kita kembangin. Namanya juga potensi. Potensi itu ibarat benih. Benih. Benih itu kan harus ditumbuhkan, kan? Sama halnya dengan potensi harus dikembangkan. Kita disuruh sempurna, tapi kita nggak dikasih kemampuan untuk sempurna. Kita disuruh kudus, 1 Petrus 1 ayat 16. Tapi kita tidak punya sarana untuk kudus, nggak bisa. Kita tidak punya kemampuan untuk mencapai kekudusan, yang nggak bisa. Jadi, exousia itu yang memfasilitasi kita untuk mencapai nurani ilahi. Jadi bagaimana cara kita mencapai nurani ilahi? Memanfaatkan sebaik-baiknya fasilitas yang Tuhan kasih. Potensi yang Tuhan kasih. Tadi ya, Roh Kudus, Injil, penggarapan, Tuhan melalui segala peristiwa. Kira-kira begitu. Apakah Allah pilih kasih terhadap keselamatan manusia? Tentu Allah tidak pilih kasih. Tentu Allah tidak pilih kasih. Tapi masing-masing ada porsi, ada bagiannya. Siapa yang diberi lebih, dia dituntut lebih. Sama halnya dengan orang percaya. Kalau kita kaitkan dengan perumpamaan tentang talenta, ada yang diberi 5, ada yang diberi 3, ada yang diberi 1 ya. Betul ya? Yang 3 ngembangin, yang 5 ngembangin, yang 1 dipendem. Karena menganggap, kok Tuhan jahat banget sih, ngasih 1, terus Tuhan nggak berusaha apa-apa, kita yang suruh ngembangin, terus hasilnya buat Tuhan. Ini kan pikiran picikan. Yang 5 itu apa? Yang 3 itu apa? Menurut saya, yang 5, yang 3 itu kita orang percaya. Kita yang dipilih sebelum dunia dijadikan. Bukan kamu yang memilih aku, kata Tuhan Yesus, tapi aku yang milih kamu. Ini nilai talentanya ini 5, kalau nggak 3. Kok Allah melakukan pembedaan? Ya kan ada umat perjanjian lama, ada umat perjanjian baru. Yang lama nggak bisa dituntut sempurna ya, karena nggak ada fasilitas keselamatan itu. Jadi nggak apple to apple. Kalau mereka yang nggak ada fasilitas keselamatan dituntut sempurna. Orang Tuhan Yesus belum berinkarnasi kok. Belum menyediakan anugerahnya. Anugerah itu diberikan ketika Tuhan Yesus menang di atas kayu salib. Ketika Tuhan Yesus berkata, sudah selesai, tetelestai. Di situ baru anugerah terjadi. Anugerah diberikan, anugerah dicurahkan. Jadi pertama penebusan, baik bagi orang percaya maupun non percaya, untuk seluruh orang ditebus. Yang kedua, Roh Kudus, 3 Injil, 4 penggarapan, Tuhan lewat segala peristiwa atau kejadian. Jadi ada standar. Ya memang ada standar yang berbeda. Dan gini, ada yang dituntut berdasarkan hukum, ada yang dituntut berdasarkan kehendak Allah. Ini secara umum ya, standar umum. Tapi juga ada standar khusus. Standar khusus itu apa? Masing-masing kita dituntut beda. Kapasitasnya juga beda. Nangkap nggak nih? Jadi ada standar umum pembedaan umum nih, antara yang dipilih dan yang tidak dipilih. Tapi juga ada standar yang khusus.
Jadi masing-masing dituntut sesuai dengan kapasitasnya. Tangkap ya? Coba sampai sini dulu, ada yang bingung nggak? Tangkap ya? Oke, jadi saya sudah menanggapi itu. Tadi jawaban dari teman kita yang sepertinya tidak ingin disebut namanya karena direct message. Ya, kita balik ke slide, kita cepat-cepat bahas ya. Slide berikutnya. Nah, sekarang kita persoalkan nurani ilahi. Apa sih itu nurani ilahi? Next. Ya. Ya, tadi betul. Melalui korban Tuhan Yesus Kristus, melalui korban Tuhan Yesus, kematian hati nurani manusia yang mengakibatkan manusia tidak mampu mencapai standar kesucian Allah itu bisa dibangkitkan, bisa dipulihkan lagi. Roma 3 ayat 23. Karena semua orang telah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Kata kehilangan di situ kita udah pernah belajar ya. Lebih tepat diartikan kekurangan. Karena manusia pertama, Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa. Sehingga mereka kurang pengertian akan Allah. Yang akhirnya membuat nurani mereka menjadi tumpul. Tidak mampu menangkap yang Tuhan mau. Maka melalui korban Tuhan Yesus, kematian hati nurani. Nurani yang nggak bisa mengerti mau Allah. Hati nurani sama suara hati itu sama. Jadi melalui korban Tuhan Yesus, kematian hati nurani, yaitu suara hati atau hati nurani, atau kemampuan yang Tuhan kasih untuk kita bisa mengerti maunya Tuhan, itu bisa dipulihkan kembali. Tuhan bicara, Tuhan menuntun kita lewat hati nurani atau suara hati. Jadi hati nurani atau suara hati itu corongnya Tuhan. Tempat Tuhan berbicara. Sarana Tuhan menuntun kita untuk mengerti kehendak Bapa. Sarana Tuhan berkomunikasi lewat mana? Nurani. Jadi sebetulnya kebanyakan keputusan kita, tindakan kita itu berasal dari sini. Nurani. Bukan dari sini. Ini pikiran, ini cara berpikir. Jadi sebetulnya kebanyakan keputusan dan tindakan kita, respon kita terhadap sesuatu, dari sini nih. Nurani ini. Suara hati atau hati nurani. Nah, manusia yang udah jatuh ke dalam dosa, manusia pertama itu, dan kita kenal juga sinful nature atau kodrat dosa itu. Seandainya Tuhan Yesus tidak menang di atas kayu salib, sampai kapanpun kita nggak bisa mengerti maunya Tuhan. Sekalipun peradaban kita maju. Bicara peradaban itu bicara banyak hal ya, termasuk sistem agama di dalamnya. Agama itu usaha manusia untuk menggapai Allah. Tapi kekristenan itu usaha Allah untuk menggapai manusia. Mana ayatnya? Jajan itu cuma bahasa retorika. Bukan dong. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Bapa mengaruniakan putranya tunggal Tuhan kita supaya kita selamat. Supaya kita diselamatkan. Jadi kekristenan usaha Tuhan untuk menggapai manusia. Melalui korban Tuhan Yesus. Nah, nurani yang mati, yang tidak mampu mengerti maunya Allah, yang tuli, mampu dibangkitkan atau dipulihkan lagi. Makanya Tuhan kasih exousia tadi. Nah, itu sarana. Sarana. Jadi kita bukan berdialog dengan hukum untuk bisa berkenan di hadapan Allah, tapi kita berdialog dengan Allah untuk melakukan apa yang menjadi hukum. Wah, keren sekali. The Lord is my law. Tuhan yang menjadi hukum. Segala sesuatu yang saya perbuat yang tidak sesuai dengan maunya Allah, itu dosa. Tapi segala sesuatu yang kita lakukan sesuai dengan pikiran perasaan Allah, itu kasih. Mengasihi artinya menyatakan pikiran perasaan. Nah, bagaimana bisa mengasihi? Nah, harus ada ini nih.
nurani yang memimpin kita untuk bertindak. Inilah sesungguhnya maksud dan tujuan keselamatan diberikan. Kita buka Roma 8 ayat 14. Maksudnya apa sih? Maksud dan tujuan keselamatan diberikan, maksudnya gimana? Kita buka Roma 8 ayat 14. Ya, ayat ini juga sangat familiar ya. Dibaca, silakan. Roma 8:14. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Yes. Tujuan dari keselamatan adalah supaya orang yang percaya itu dipimpin sama Roh Allah. Dipimpin Roh Allah maksudnya apa? Dipimpin oleh kehendak Allah. Dipimpin kehendak Allah maksudnya apa? Dipimpin oleh pikiran perasaan Allah. Pikiran perasaan Allah atau proneo, cara pandang, itu letaknya di mana? Di roh. Yang sama dengan hati nurani atau suara hati. Ini tujuan keselamatan. Ini maksud dan tujuan keselamatan diberikan. Yaitu supaya semua orang itu bisa dipimpin oleh Roh Allah. Ada yang berstandarkan hukum, ada yang berstandarkan kehendak Allah. Jadi kita jangan membenci agama yang lain ya, karena mereka juga diberi kesempatan untuk masuk ke dalam langit baru, bumi baru. Hanya standarnya yang berbeda. Kita yang menyadari standar kita lebih tinggi, sepatutnya kita itu menjadi contoh. Oke, cukup ayatnya. Kita balik lagi ke slide ya. Bagi orang percaya yang memiliki kuasa, Yohanes 1 ayat 12 tadi, atau exousia, supaya menjadi anak Allah, maka harus berjuang memanfaatkan kuasa atau exousia tersebut guna mengerjakan keselamatan dengan takut dan gentar. Keselamatan itu tidak otomatis. Salib Tuhan Yesus itu membuka start, bukan membawa kita ke garis finish. Salib Tuhan Yesus, kemenangan Tuhan Yesus di atas kayu salib, itu baru membuka start perlombaan. Nah, kita yang diberikan kemampuan itu, kita yang masuk ke dalam perlombaan itu. Maka dalam Filipi 2 ayat 12-13 di sana dikatakan, karena itu kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja ketika aku masih ada, kata Paulus, tetapi sewaktu aku sudah tidak ada lagi. Kenapa Paulus ngomong gitu? Iyalah, karena Paulus itu kan pemimpin ya. Kalau orang kehilangan pemimpin tuh, kalau belum siap secara pengganti ya atau regenerasi, pasti goncang, kehilangan arah. Makanya Paulus bilang, tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Kok kerjakan? Bukannya Tuhan Yesus sudah menyelesaikan? Ingat, tetelestai, sudah selesai. Itu bagiannya Tuhan yang sudah selesai. Bagian Tuhan apa? Menyediakan fasilitas keselamatan. Bagian kita apa? Mempergunakan, berjuang memanfaatkan kuasa atau exousia tersebut guna mengerjakan keselamatan itu. Keselamatan artinya dikembalikan ke rancangan semula. Dikembalikan ke rancangan semula. Oke, itu ayatnya salah tulis ya. Nanti saya edit. Inilah sesungguhnya maksud dan tujuan keselamatan diberikan. Roma 8 ayat 14 dalam kurung Kejadian 1 ayat 26. Nanti saya akan edit sebelum saya share ya. Oke, bisa dilanjutkan. Next slide.
Dengan kuasa itu, exousia yang diberikan kepada mereka, yaitu kita yang menerima Tuhan Yesus, kita dimungkinkan memiliki hati nurani ilahi. Kuasa itu kalau diartikan secara sederhana tadi apa? Kemampuan, potensi. Potensi kan artinya kemampuan yang dapat dikembangkan atau benih. Supaya kita bisa memiliki nurani ilahi. Dasarnya di mana? Yaitu Yohanes 1:12. Kita diberikan kemampuan untuk bisa mencapai nurani ilahi. Tapi itu semua harus dikerjakan ya, bukan diberikan cuma-cuma. Salah yang mengartikan diberikan cuma-cuma. Maka tadi dikatakan bahwa salib Tuhan Yesus itu baru membuka start, bukan mengantar kita ke finish. Yang sudah selesai itu bagian Tuhan, yaitu menyediakan fasilitas keselamatan. Bagian kita adalah memanfaatkan keselamatan itu, memanfaatkan fasilitas itu guna mengerjakan keselamatan dengan takut dan gentar. Jadi kita yang dikasih kuasa, kemampuan yang diberikan oleh Allah, yaitu kita yang menerima Tuhan Yesus, yang mengaku Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita ini yang dimungkinkan untuk memiliki hati nurani ilahi. Ingat, agama itu nggak bisa mengerti maunya Tuhan secara utuh. Maka Tuhan menunjukkan bagaimana cara hidup yang menyukakan hati Bapa. Tuhan Yesus yang kasih tahu. Tuhan Yesus tunjukin. Ini cara hidup yang seperti yang Bapa kehendaki. Sehingga kita bisa mencapai nurani ilahi. Artinya adalah sanggup bertindak seperti Allah bertindak. Mana contohnya? Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Kalau kita ditanya contoh Tuhan Yesus, mau tanya apa lagi coba? Saya rasa nggak ada celahnya. Kalau ditanya siapa Tuhan kita? Tuhan Yesus. Coba tanya. Misalnya mau tanya apa? Berkaitan dengan tema ini. Kenapa Tuhan jadi manusia? Ya ngasih contoh. Ngasih contoh. Jika seseorang berhasil mencapainya, maka orang tersebut barulah pantas disebut sebagai anak-anak Allah. Yang tadi kita buka ya. Roma 8 ayat 14. Yaitu orang-orang yang dipimpin oleh roh Allah. Dipimpin oleh kehendak Allah. Dipimpin oleh nurani Allah. Ini sengaja saya banyakin. Saya bold. Ini sinonim. Anak Allah itu orang-orang yang dipimpin oleh roh Allah. Dipimpin oleh roh Allah artinya dipimpin oleh kehendak Allah. Dipimpin kehendak Allah artinya dipimpin nurani Allah atau nurani ilahi. Next. Memiliki nurani ilahi bisa terjadi semua karena anugerah keselamatan dalam Tuhan Yesus Kristus. Ini anugerah ya. Anugerah. Tapi jangan bilang keselamatan hanya karena anugerah, jangan salah dimengerti ya. Jangan beranggapan ya kebaikan manusia itu tidak berperan serta, respon manusia itu tidak diperhitungkan. Memang respon manusia itu tidak menentukan keselamatan. Dan Tuhan yang memberikan anugerahnya. Anugerah keselamatan, sola gratia. Keselamatan hanya oleh karena anugerah. Tapi juga melebatkan peran atau respon manusia. Jangan menganggap seakan-akan respon manusia tidak berharga. Filipi 2:12 jelas loh. Kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Itu kan respon. Respon. Tanggapan. Tapi juga jangan beranggapan bahwa semua atas jasa kita. Jadi kita mengerti kehendak Allah ya karena kita pinter, karena kita hebat. Bukan, itu semua karena anugerah. Kalau nggak ada salib, nggak ada Roh Kudus, nggak ada Injil,
Atau nggak gini deh, nggak ada Roh Kudus aja. Kita jadi gelandangan rohani. Jadi gelandangan rohani gitu. Nggak bisa ngerti maunya Bapa. Karena Roh Kudus itu yang mengajarkan kita, mengantarkan kita kepada seluruh kebenaran. Makanya saya pinter-pinternya orang, dia berargumen teologi, kalau dia tidak bersentuhan dengan Tuhan, kalau dia tidak punya hubungan yang dekat, lekat dengan Tuhan, bisa dia menjadi ateis. Bisa. Tuhannya hanya ada di nalar saja. Nih kayaknya ada yang nanya nih, coba ya. Kalau mau tanya ke Roland aja ya, biar Roland bacain. Kalau ke saya tremor nih kursornya. Oke, nggak apa-apa. Saya bacakan ya. Kak, berarti kalau orang yang tidak percaya dengan Allah tidak memiliki nurani ilahi. Tidak percaya di sini apa dulu nih pengertiannya nih? Tidak percaya Allah dalam arti dia nggak percaya Tuhan Yesus sebagai Tuhan, atau dia nggak percaya Allah karena dia ateis? Yang mana dulu nih konteksnya nih? Oke, kita lanjut dulu ya. Ntar kalau udah ada pertanyaan lanjutan baru saya jawab lagi. Jadi memiliki nurani ilahi, sekali lagi saya mau ulang karena ini penting. Bisa terjadi semua karena anugerah keselamatan dalam Yesus Kristus. Maka tidak ada seorang pun yang dapat menyombongkan dirinya di hadapan Allah dan sesama. Sola gracia. Hanya oleh karena anugerah. Oh, yang nggak Kristen, non Kristen, ya jelas nggak bisa lah. Dia di luar Kristen terus nggak percaya Allah, berarti ateis. Ya jelas nggak bisa lah. Jangankan itu, dia oke. Mungkin maksudnya nggak Kristen kali ya, tapi dia masih beragama lain ya. Tetap nggak bisa. Kenapa? Yang dikasih fasilitas itu yang percaya. Yang percaya itu sebenarnya yang dipilih. Nah, cuma yang nggak bisa dijawab itu adalah, tahunya dari mana orang itu dipilih apa enggak? Itu nggak bisa dijawab. Nangkap ya? Kan bukan kita yang milih Tuhan, tapi kita yang dipilih Tuhan. Bukan kamu yang memilih aku, tapi aku yang memilih kamu, umat pilihan. Menjadi umat pilihan itu dipilih Tuhan. Kan ada yang dari kayak Paulus, ekstremis Yahudi, tahu-tahu jadi pengikut Kristus. Nikodemus yang juga berpotensi, tapi nggak bernasib sama tuh kayak Paulus. Nah, jadi di sini kita juga sebagai penginjil ya, misalnya kita memang nanti ingin menjadi, ya pada dasarnya semua orang Kristen harusnya jadi penginjil. Celakalah aku bila aku tidak menginjil. Itu ada firman Tuhan ya, bicara begitu. Penginjil dalam arti yang memberitakan kebenaran firman, khotbah ya, ngajar, khotbah, mentor. Tadi saya mau ngomong apa ya, jadi lupa kan. Tadi saya mau bilang apa ya, Lan? Kok saya jadi lupa ya? Oh, oke, saya ingat. Kita nginjil nih. Sebagai pengkhotbah, pengajar, orang yang mentorin, yang mengkristenkan orang. Kalau orang itu bukan umat pilihan, kita sengotot apapun nginjil, tapi itu bukan umat pilihan, tetap gak bisa. Gak bisa. Maka menginjil jangan memaksakan diri, jangan memaksakan orang. Jangan memaksakan orang. Sengotot apapun kita, kalau dia nggak dipilih, tetap nggak bisa. Bukan nggak bisa masuk surga ya, tapi nggak bisa jadi pengikut Kristus yang benar-benar serius, yang sejati nggak bisa. Kenapa nggak dipilih? Masalahnya kita nggak tahu dia dipilih apa enggak. Kita juga nggak tahu kita dipilih apa enggak. Tapi kalau saya rasa kalau respon kita baik, respon kita benar, kita meyakini sekali bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat satu-satunya. Saya rasa kita dipilih.
Oke, kita lanjut ya. Ntar yang mau nanya lagi boleh. Apa yang tidak bisa dilakukan manusia telah dikerjakan oleh Tuhan Yesus. Makanya keselamatan oleh karena anugerah. Apa yang nggak bisa dikerjain manusia dikerjakan oleh Tuhan. Apa itu? Fasilitas keselamatan yang disediakan itu. Kalau nggak ada itu kita nothing. Nothing, beneran nggak bisa apa-apa. Sehingga ya di sini Tuhan Yesus menjadi pokok keselamatan. Artinya ia memberikan penebusan, membeli kita dari hukum dosa, mengajarkan kebenaran, menyertai kita dengan Roh Kudus-Nya, memberi teladan, dan kemudian memuridkan kita melalui segala peristiwa yang terjadi dalam hidup. Semua ini merupakan potensi. Potensi itu tadi apa? Kemampuan yang dapat dikembangkan. Benih untuk memiliki nurani seperti dia, yaitu nurani ilahi. Ini yang nggak bisa dikerjain sama kita manusia. Tanpa Roh Kudus-Nya, tanpa Injilnya, penggarapan akan firman Tuhan, tanpa penebusan, kita semua tergiring ke dalam api kekal. Yang salah kita, yang menanggung hukuman Tuhan Yesus. Ini kan kasih yang gila ya, luar biasa ya. Crazy loh. Next. Next slide. Apa error? Oke. Kalau hati nurani dibentuk atau dibangun dari kebenaran firman, hati nurani atau suara hati itu sama ya. Hati nurani itu cara berpikir, sudut pandang. Cara berpikir itu letaknya di roh. Di dalam roh itu ada suara hati, ada hati nurani. Persis. Hati nurani itu cara berpikir. Maka kalau hati nurani dibentuk atau dibangun dari kebenaran firman, akan menjadi hati nurani atau suara hati ilahi. Tadi di diskusi ada yang jawab belajar firman secara konsisten, betul ya? Tapi jangan lupa bangun hubungan sama Tuhan. Jadi belajar firman secara konsisten, iya harus konsisten, nggak bisa nggak konsisten. Mempraktekkan kebenaran itu harus. Dan membangun relasi dengan Allah. Bersentuhan dengan Allah lewat doa. Jangan hanya bersentuhan dengan Allah secara logika. Tapi kita tidak sungguh meyakini Allah dengan pengalaman kita sendiri. Kita meyakini Allah dengan informasi-informasi, teologi-teologi yang diajarkan. Tapi kita tidak pernah bersentuhan dengan Allah secara nyata. Jadi kita juga kurang yakin, Tuhan itu ada nggak sih? Beneran nggak sih? Nangkep ya maksudnya ya? Tuhan itu nggak murahan. Iblis itu murahan. Setan itu murahan. Kalau nggak percaya, sana ke kuburan. Tuhan itu nggak murahan. Jadi kalau suara hati kita diisi firman, ini yang akan menjadi nurani ilahi. Inilah yang menguasai atau mewarnai seluruh nisyamahnya. Nisyamah itu roh. Dengan demikian barulah seseorang bisa menjadi manusia Allah. Man of God. Manusia Allah itu adalah orang yang memiliki nurani ilahi. Nurani ilahi. Yaitu cara bertindak seperti Allah. Nurani ilahi artinya cara bertindak seperti Allah.
Sebaliknya jika jiwa menyerap filosofi dunia, apa yang ada dalam dunia? 1 Yohanes 2 ayat 15, 16, 17. Kita sering baca hal ini ya. Keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup. Keinginan daging, makan, minum, seks, jalan-jalan. Keinginan mata, materialis. Keangkuhan hidup, kesombongan. Merasa bisa hidup tanpa Tuhan. Ini sombong. Nah, ini filosofi dunia. Kalau orang menyerap filosofi dunia, maka nuraninya menjadi rusak atau error. Nurani yang rusak atau error maksudnya adalah tidak mampu bertindak seperti Allah bertindak. Disebabkan nuraninya tumpul, tidak mampu menangkap kehendak Tuhan untuk dikenakan dan dilakukan. Tumpul. Meskipun baik, kalau nuraninya error, dia nggak bisa dituntun sama Allah. Nggak bisa diberdayakan. Kita lihat kisah orang muda kaya yang ketemu Tuhan Yesus, yang menghampiri Tuhan Yesus. Tuhan Yesus tuh jarang kasih waktu ke orang Yahudi, orang Farisi. Nah, orang muda kaya ini datang ke Tuhan Yesus. Apa yang harus aku lakukan supaya bisa memperoleh hidup yang kekal? Lakukan Taurat, aku sudah lakukan semua, apalagi yang kurang. Jual segala milikmu, bagikan kepada orang miskin, lalu ikut aku. Akhirnya apa? Nggak berani kan? Kenapa? Banyak sekali hartanya, terikat dia. Jadi walaupun baik, tapi kalau yang diserap filosofi dunia, sekalipun baik, dia nggak bisa dididik Tuhan. Masih takut kehilangan. Jadi ada 2 contoh yang sangat disayangkan ya, tragis ya. Yang pertama orang muda kaya, yang kedua Nikodemus. Ini 2 orang ini berpotensi loh. Potensial 2 orang ini. Nikodemus itu orang pintar. Guru besar. Tokoh besar agama Yahudi, orang Farisi. Nanti teman-teman baca Yohanes 3 deh. Di situ kisah Nikodemus ketemu Tuhan Yesus. Tokoh agama Yahudi, orang Farisi. Potensial. Tapi pada akhirnya tidak merespon panggilan Tuhan Yesus. Jangan sampai kita tidak mampu lagi dididik sama Tuhan. Tapi saya masih muda. Sekarang banyak anak muda yang udah rusak. Susah untuk dibenerin, susah untuk diarahin. Kerusakan itu menjadi semakin meluas, semakin parah. Jadi apakah kita masih mau menikmati dunia ini sekaligus mau mengikut Tuhan? Itu pilihan. Bukan berarti kita nggak boleh senang-senang ya. Bukan berarti kita nggak boleh punya banyak uang atau jalan-jalan. Bukan. Tapi ini bicara soal kita ini terikat nggak sama itu semua. Jangan sampai kita terikat sampai titik kita nggak bisa dididik lagi. Makanya di dalam Ibrani 12 ya, ayat 1-2, kalau kita mau masuk ke dalam perlombaan yang diwajibkan. Perlombaan yang diwajibkan itu apa? Kalau dalam konteks pembahasan kita adalah mengenakan nurani ilahi. Perlombaan yang diwajibkan di situ kalau dalam konteks pembahasan kita mengenakan nurani ilahi. Kalau kita mau mengenakan nurani ilahi, kita tanggalkan dulu beban dan dosa. Baru bisa diajar, baru bisa diarahin. Jangan sampai kita udah terlanjur nggak bisa dididik lagi. Khususnya anak muda sekarang yang sibuk ya, orientasinya uang. Hati-hati. Oke, kita cukup sampai di sini. Apakah ada pertanyaan? Silakan.